Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi ngomong-ngomong sama Ibu Gembala, ternyata besok kami genap 20 tahun dari Australia, saudara. Sudah cukup, udah lama banget, daripada bilang tua banget ya saudara, udah lama banget maksudnya. Tuhan Yesus hampir separuh hidup kami sebentar lagi sudah ada di Australia ternyata. Ya, oke. Tapi ya kita masih cinta Indonesia dan kita terus berdoa sebab dari sorga ketika Tuhan melihat maka nggak ada bendera lagi, yang ada bendera kerajaan Allah. Ya saudara, tidak ada perbedaan citizenship lagi, tapi kita sepenuhnya menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih untuk support saudara selama ini, terima kasih untuk dukungan saudara selama ini, terima kasih untuk doa-doa saudara tentu saja, terima kasih untuk apa yang Tuhan percayakan di hidup kami melalui saudara tuh. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita langsung dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-30, Ulangan pasal yang pertama, ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Saudara bisa mengikuti dari tempat saudara yang sedang menyaksikan streaming kami. Tuhan memberkati, kami berdoa juga supaya seperti kami menikmati hadirnya Tuhan di tempat ini, Anda juga di tempat Anda masing-masing menikmati hadirnya Tuhan yang sama dengan kuasanya. Ulangan pasal pertama ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah. Dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi pagi di Gold Coast saya bicara tentang perjalanan bangsa Israel dan pada akhirnya bangsa Israel dalam 40 tahun perjalanan menurut catatan bahwa selama 38 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun Kades. Dan saya menjelaskan kenapa kok mereka bisa lama banget di situ, saudara ya. Nah, saudara yang kekasih, hari ini saya tidak bicara tentang konteks yang sama, tapi kita masih tetap bicara tentang perjalanan bangsa Israel. Maka dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa jatuh bangunnya bangsa Israel, bahkan fluktuasi keimanan mereka kepada Tuhan, itu sangat menyolok, saudara. Ada saatnya bangsa Israel ada pada puncak kehidupan iman yang luar biasa. Kemudian mereka mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang istimewa. Tapi kemudian juga ada titik di mana bangsa Israel, mereka saking manjanya, kemudian mereka ada pada titik lower dari perjalanan iman mereka. Dalam pembacaan kita tadi, bagaimana Allah menjelaskan ya apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang Tuhan sudah buat di dalam perjalanan mereka sejak dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Lepas dari bangsa Israel yang tidak taat pada waktu itu, pada titik itu, tidak percaya pada titik itu, ya karena ada fluktuasi tadi, saudara. Tapi peran kehadiran Tuhan buat bangsa Israel sampai ke tujuan, itu adalah peran yang sangat real. Peran yang sangat real. Sekalipun ya generasi pertama yang keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya sampai ke tanah Kanaan. Ya, artinya sebagian besar dari mereka yang keluar dari Mesir itu mereka tidak sampai ke tujuan. Kenapa? Karena sekalipun begitu sangat realnya kehadiran Tuhan, pembelaan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan mereka, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi ada aja orang Israel yang tidak menghargai, itu kira-kira dalam bahasa kita,
tidak menghargai kehadiran Tuhan. Nah, perjalanan bangsa Israel itu bicara tentang perjalanan dari sebuah tujuan, perjalanan visi, perjalanan dalam tujuan iman kita, ya. Proses pendewasaan iman. Perhatikan baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak kali kita kehilangan ketertarikan, atau apakah mungkin karena kita terlalu sombong untuk mengakuinya. Ya, banyak kali kita selalu melihat perjalanan iman kita hanya dari kepentingan, keuntungan, perspektif kita. Kita suka bertanya, apa sih yang Tuhan sudah buat saya? Ya. Di mana kehadiran Tuhan waktu saya dalam pengalaman ABC dan seterusnya. Jadi kita selalu melihat dari sisi kita, dari perspektif kepentingan, keuntungan, dan kebaikan kita. Selalu, ya, manusia selalu melihat dari sisi itu. Tapi kita lupa untuk secara fair melihat dari perspektif hadirnya Tuhan dalam perjalanan iman kita. Saya selalu membahasakan begini. Lepas dari pengalaman apapun yang sudah kita lewati, semua kita dengan pengalaman dan persoalan dan judul dari masalah yang berbeda-beda. Tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa eksis, saudara masih duduk di sini, itu pun adalah karena kebaikan Tuhan. Mungkin juga jika Tuhan tidak melindungi saudara dalam perjalanan sudah sampai hari ini, mungkin saudara nggak di sini. Mungkin kita ada pada satu titik kehidupan yang jauh di bawah dari adanya Anda hari ini. Cuma banyak kali kita tidak mau melihat dari hal itu. Kita selalu melihat dari kepentingan, keuntungan kita, apa yang Tuhan sudah buat saya. Atau kita sebenarnya tahu itu tapi kita abai. Kita sudah suka tidak mau memperhitungkan semua itu. Dan tidak hanya begitu, kita merampas kemuliaan. Kita selalu berkata, karena saya hebat, karena saya ini, karena saya, dan seterusnya. Oke, lihat perjalanan bangsa Israel. Bagaimana kehadiran Tuhan yang secara nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Perhatikan baik. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu, luar biasa. Dia berperang untukmu sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir di depan matamu. Perhatikan bangsa Israel luar biasa. Tuhan berjalan di depan, Tuhan berperang ganti mereka. Di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti mendukung anaknya. Sepanjang jalan kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel, hey, semua itu karena saya, gitu loh. Semua yang Anda bisa lewati lalu itu karena Tuhan, karena aku yang mendukung engkau, aku yang memimpinmu, gitu. Aku berperang ganti, kalau aku tidak berperang ganti kamu, kau sudah hancur mungkin. Dan menarik sekali saudara. Saya suka ayat yang ke-33 ya, saya ingin kita melihat hal ini. Allahmu yang berjalan di depanmu, di perjalanan, perhatikan kalimat berikutnya. Untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah. Haleluya. Ternyata Tuhan tidak hanya sekedar menjanjikan Kanaan. Ternyata Tuhan tidak hanya menyiapkan sebuah tujuan. Saudara, waktu saya mendapati ayat ini, wow. Jadi Tuhan pun tidak hanya sekedar memberikan kita kemampuan untuk berjalan, tapi saya suka banget ayat ini. Tuhan mencari tempat bagi kita untuk kita dapat membangun, untuk kita dapat berkemah. Minggu yang lalu kita bicara tentang membangun bahtera. Nah, saudara, kehadiran Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel seperti halnya kehadiran Tuhan buat saya dan saudara adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Tanpa kita sadari bahwa kita katakan sesuka nih, Tuhan mencari tempat untuk kita di mana kita dapat membangun, berkemah, ya, membangun. Lalu dikatakan dengan api pada waktu malam. Di dalam inisiatif Tuhan
untuk mencari tempat buat kita. Wow. Mencari tempat buat kita. Dikatakan di sini, dengan api pada waktu, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Tuhan gak bilang lagi, ini jalan, saya kasih kamu jalan, pilihan jalan itu 10. 10 jalan. Nanti kamu pilih. Tidak. Tetapi Tuhan Alkitab katakan kepada bangsa Israel, ya, tuh aku mencari tempat untukmu dan menunjukkan jalan di mana tempat yang harus kamu, jalan yang harus kamu pilih. Wow. Ini keistimewaan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah esensi kekristenan yang banyak kali kita lupa. Kita selalu cari jalan sendiri, lalu kemudian ketika jalan itu salah, kita persalahkan Tuhan. Mungkin gak di sini, mungkin bukan Anda yang sedang menonton. Atau bisa saja satu di antara kita. Alkitab menekankan, menjelaskan, Tuhan mencari tempat bagi kita untuk kita dapat berkemah, membangun. Saudara, pada prinsipnya manusia membutuhkan tempat yang aman, tempat yang tentram, tempat yang damai untuk membangun sesuatu yang penting dalam hidupnya. Benar apa betul saudara? Kita semua membutuhkan tempat yang aman untuk kita bisa membangun visi. Baik visi keluarga, visi pendidikan, visi pelayanan, ya, visi pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita butuh satu tempat yang aman. Ya. Jadi saudara, itu bisa berupa rumah, bisa berupa bisnis, gereja, ya, dan segala sesuatu yang di mana kita merasa itu tempat terbaik untuk kita bisa membangun. Ya, membangun visi, membangun cita-cita dan seterusnya. Jadi tempat yang aman, tempat yang baik itu sesungguhnya adalah kebutuhan buat kita. Kebutuhan buat Anda. Ya. Kita semua membutuhkan, kita seperti halnya saudara, kita membutuhkan rumah. Demikianlah kebutuhan kita akan sesuatu untuk kita mendasari kita bisa membangun kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Tempat di mana kita bisa bertumbuh produktif, ya, kita dapat memiliki suatu suasana yang harmonis. Tempat yang terbaik untuk kita bisa menikmati atmosfernya. Kemudian tempat yang terbaik untuk kita bisa merasa kita leluasa memuji Tuhan. Kita membutuhkan tempat beribadah, benar saudara? Haleluya. Kita membutuhkan tempat untuk kita membangun komunitas pelayanan kita. Kita terus berdoa dalam nama Yesus. Ya. Tempat, rumah, gereja untuk kita dapat bertumbuh secara rohani. Supaya Pak Yefta enggak setiap minggu dia looking, hunting gitu kan. Asking gitu, calling gitu. Kita berdoa, saya percaya tidak satu perkara yang mustahil. Amin. Amin saudara. Haleluya. Nah, Tuhan memberikan Kanaan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan menuntun mereka sampai di tujuan. Dan yang saya suka, Tuhan mencari tempat buat mereka untuk bisa berkemah. Wow. Saudara bayangkan, ketika Anda sibuk bekerja, berkarya, ketika kita sibuk dalam pelayanan, maka sesungguhnya Tuhan pun sedang bekerja di ruang spiritual untuk membawa kita, memastikan kita, kerja dan karya kita akan sampai pada satu titik di mana tempat itu tempat yang Tuhan siapkan buat kita. Makanya mempersiapkan, mencari itu harus selalu melibatkan Tuhan. Amin. Harus selalu melibatkan Tuhan. Maunya sih kalau boleh dekat-dekat rumah, gitu kan, lebih aman. Yang punya fasilitas semuanya. Tapi sekali lagi harus di tempat yang Tuhan kehendaki, Tuhan suka. Tempat yang
bagi Tuhan itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita membangun bahtera dan mezbah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Ternyata saudara, ada tempat yang orang lain pikir itu tempat terbaik, tapi justru mereka tidak menikmati tempat itu. Kalau kita bicara dalam konteks keluarga, saya banyak melihat, saya banyak mendengar, ada orang dengan semua fasilitas yang dikejar oleh manusia ada di dalam keluarga itu. Tapi suasana dalam keluarga itu justru nggak ada damai. Suasananya justru sangat bertolak belakang dengan kesejahteraan yang mereka miliki. Artinya hal-hal yang sifatnya materi tidak bisa membeli suasana tinggal. Ya, suasana tinggal. Nah, mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita menangkap pesan Tuhan buat kita hari ini. Untuk kita belajar ngerti. Wow, waktu kita ikut Tuhan, waktu kita belajar berserah kepada Tuhan, Tuhan sedang bekerja di ruang spiritual, mencari tempat untuk kita, baik itu rumah, bisnis, pekerjaan, gereja, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Allah bekerja secara nyata untuk kita. Mencari tempat yang terbaik. Nah, saya coba mencatat beberapa hal yang dimaksud dengan Tuhan mencari tempat buat kita. Tuhan mencari tempat. Yang pertama, yang dimaksud dengan Tuhan mencari tempat, itu artinya adalah, yang pertama adalah tempat itu sudah disediakan. Artinya kalau Tuhan mencari tempat buat kita, sesungguhnya kita mengatakan bahwa sesungguhnya ada, tempat itu ada. Jadi tempat itu ada dan Tuhan sedang membawa kita pada tempat itu. Seperti halnya bangsa Israel, Tuhan katakan Kanaan aku sediakan bagimu. Jadi waktu kita ikut Tuhan, tempat cita-cita kita, tujuan visi kita ada. Cuma kita manusia belum atau tidak memiliki kemampuan untuk melihat secara clear. Ya. Iman kita menangkap pesan itu. Tapi Tuhan dengan membuat kita untuk belum bisa melihat itu secara clear, supaya tetap kita ada usaha untuk bergantung kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kepastiannya itu ada. Jadi di dalam Tuhan kita harus percaya bahwa Tuhan sudah sediakan tujuan, cita-cita, visi, gereja, keluarga, pekerjaan, bisnis, sekolah dan semuanya. Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Dalam Keluaran pasal 3:17 dikatakan begini. Aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan. Kanaan sudah disediakan. Imamat 25:38. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Kanaan itu sudah ada. Tempat itu sudah ada. Ulangan pasal 1 ayat 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Jadi ketika kita bicara tentang tempat yang Tuhan sudah sediakan, artinya Tuhan benar-benar memfasilitasi semuanya. Ya, untuk kita ada di tempat itu. Secara cepat saudara, ada banyak ayat. Demikian juga, ini juga bicara tentang keselamatan, bicara tentang sorga. Ibrani pasal 3 ayat 1 saya nggak baca, sudah bisa baca sendiri di screen saudara. Hal yang kedua, Tuhan mencari tempat bagimu, artinya hal yang kedua artinya jalan yang kita tempuh itu jalan yang benar. Kalau Tuhan berjalan di depan kita mencari tempat buat kita, artinya kita ada di jalan yang benar. Kita ikut Tuhan, artinya kita berjalan pada jalan yang benar. Kadang-kadang perjalanan itu sebuah perjalanan yang berliku-liku. Mungkin menurut ukuran, pikiran dan rasa kita itu nggak enak, nggak nyaman. Tapi kalau Tuhan yang mendahului perjalanan itu, jalan aja. Karena itu menjadi tempat atau perjalanan masih jauh lebih baik daripada apa yang kita pikir enak
tapi ujungnya justru gak pernah sampai ke tujuan. Berjalanlah di jalan Tuhan, di tempat yang Tuhan pilih untuk kita. Jadi kalau Tuhan mencari tempat bagimu, artinya dia sedang menuntun kita ke jalan yang benar. Menuntun kita ke jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Gembala yang baik menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Waktu Tuhan mencari tempat buat kita dan menuntun kita di dalam perjalanan, maka Allah menjaminkan dirinya, namanya dalam perjalanan itu. Ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekali lagi, oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ada nama Tuhan yang membawa kita pada perjalanan itu, percaya kita pasti sampai ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Kita pasti meraih apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Cita-cita, visi dan segala sesuatu yang saya sudah jelaskan tadi. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7 dikatakan, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Wow. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Merintis jalan lurus baginya. Artinya Tuhan yang sudah menjalani perjalanan itu terlebih dahulu, lalu kita ngikutin jalan itu. Jadi kalau kita ikut Tuhan, lalu sebenarnya yang lebih berat itu adalah yang menjalani terlebih dahulu. Gitu. Tapi Tuhan sudah membuka terlebih dahulu untuk kita tinggal melangkah ada pada perjalanan itu. Kesulitan yang kita rasakan tidak seperti apa awalnya sebenarnya. Tapi Tuhan menuntun kita pada perjalanan itu. Yang ketiga, perjalanan yang aman. Apapun pengalaman dalam perjalanan iman kita, kalau tetap pengalaman itu tetap menjadi perjalanan yang teraman buat kita. Ya. Keluaran 33 ayat 2. Keluaran 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Saudara yang kekasih, kita tidak pernah mungkin melihat secara fisik bentuk malaikat itu. Tapi Alkitab ingin menjelaskan kepada kita. Perjalanan saudara, perjalanan kita semua, Allah mengutus malaikatnya. Haleluya. Haleluya. Allah mengutus malaikatnya untuk memastikan perjalanan kita adalah perjalanan yang aman. Perjalanan yang aman. Haleluya. Ulangan 1 ayat 33. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ada tiang awan, ada tiang api. Tiang api pada waktu malam, tiang awan pada waktu siang. Tiang api pada waktu malam itu bicara tentang malam, suasana yang gelap, suasana yang dingin. Allah hadir dalam bentuk tiang api untuk apa? Untuk memberikan penerangan pada suasana yang gelap. Allah hadir untuk menerangi. Pada suasana yang dingin, Allah hadir untuk memberikan kita kehangatan. Sebaliknya, hadir sebagai tiang awan. Di padang gurun, saudara, panas terik. Tapi dia hadir dalam sebagai tiang awan untuk apa? Untuk memberikan kita keteduhan. Keteduhan. Supaya panas itu tidak akan merusak menghadapi kita. Itu kehadiran Tuhan. Memastikan perjalanan yang aman. Perjalanan yang aman. Ayat 30, Keluaran pasal 1, Ulangan pasal 1. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dia akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Tuhan sendiri yang berperang untuk kita. Apapun bentuk kesulitan kita, masing-masing punya judul kesulitan. Ya,
Apapun pengalaman kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Ada musuh-musuh besar yang berusaha merampas iman kita. Ada musuh besar yang berusaha menghancurkan kesetiaan kita. Menghancurkan kesungguhan, ketaatan kita. Tapi Allah berperang ganti kita. Supaya kita tetap setia, tetap teguh, tetap taat, berjalan terus. Ada Tuhan yang menjamin perjalanan kita, menjamin perjalanan kita sampai ke tujuan. Ingat, Tuhan mencari tempat yang terbaik untuk kita. Amin itu. Pegang baik-baik. Itu bicara tentang banyak hal. Yang keempat, saudara. Yang dimaksud dengan Tuhan mencari tempat bagimu adalah kekuatan dalam perjalanan. Kekuatan untuk berjalan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kekuatan dalam perjalanan. Aku perintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun pergi. Katakan amin. Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beriman kepada Tuhan adalah sebuah pengalaman yang sangat unik. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita butuh iman. Lepas dari perasaan emosional dan pengalaman psikologis kita setiap hari. Atau apapun yang ada di dalam ruang pikiran, angan-angan kita, saudara, hari ini. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, imani bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mungkin perjalananmu sedikit berbeda dengan orang lain. Tapi kalau itu cara Tuhan menuntun Anda ke tempat yang Dia sediakan untukmu, untuk Anda bisa membangun, jalani. Jalani. Jangan pernah membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Sebab mungkin Tuhan punya cara yang berbeda untuk melatih kita. Untuk kita sampai di tempat yang terbaik. Untuk kita bisa membangun visi, tujuan, kematangan rohani kita. Berjalan, ingat, Tuhan mencari tempat untuk kita. Sebuah penyertaan yang luar biasa, tidak hanya menjanjikan tempatnya. Tapi Tuhan yang mengambil inisiatif, mencari tempat, membawa, menuntun kita. Memastikan kita di tempat yang Tuhan pilih. Di tempat yang Tuhan pilih untuk kita bisa membangun. Kalau tempat itu rasanya seperti lembah air mata, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita ada di lembah air mata. Alkitab katakan Dia akan mengubahkan lembah air mata, lembah duka cita itu menjadi lembah sukacita buat kita. Tempat kita menikmati jaminan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati. Bagian kita itu, saudara. Kuat, teguh. Kalau kita belum sampai di tempat itu, tetap kuat. Maju terus. Kuatkan imanmu. Tetap layani Tuhan. Ingat, di awal saya katakan tadi, banyak orang selalu melihat dari perspektif kepentingan, ya, apa yang kita inginkan, kebaikan. Kita selalu melihat dari sisi itu. Pernah nggak kita lihat dari sisi Tuhan menyertai kita? Coba lihat dari sisi, saya katakan selalu iman, definisi iman adalah melihat dari perspektif Kristus. Itu iman. Iman adalah melihat dari sisi Tuhan. Makanya Alkitab menjelaskan ketika bangsa Israel hidup dari sisi kepentingannya, ke apa yang mereka pikir benar, baik, enak. Tapi Allah menyatakan ini loh, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan, keberadaan kita. Kita nyanyi lagu. Keberadaanku, semua berkat Tuhan. Bagian kita ada, ajarku Tuhan, berterima kasih. Nggak ada sebenarnya yang dapat kita buat untuk bisa membayar apa yang Tuhan sudah buat kita. Sepenuhnya anugerah. Tuhan mencari tempat buat kita, itu pun adalah anugerah. Itu inisiatif. Itu karena belas kasihan Tuhan. Tuhan yang mengambil inisiatif
untuk memberikan kita tempat terbaik untuk kita bangun keluarga. Sekali lagi, jangan pernah membandingkan tempat perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya proses perjalanan yang berbeda-beda. Jalani, alami penyertaan Tuhan dalam perjalananmu. Alami mujizat Tuhan dalam perjalananmu. Pandang Tuhan dalam perjalananmu. Jangan melihat Tuhan dalam perjalanan orang lain. Itu pengalaman mereka. Sekalipun itu menjadi kesaksian yang menguatkan kita. Tapi di perjalanan kita pun ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Yang menjamin perjalanan kita. Dia hadir di perjalanan kita. Ada tiang awan. Ada tiang api. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Apapun pengalaman kita di tahun ini, ingat baik. Kalau saudara kita masih ada, tinggal berapa hari lagi kita melalui tahun 2020. Bentar lagi. Kalau kita masih bisa menikmati suasana yang itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Kembali pembacaan awal kita, Ulangan 1:33, yang berjatuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah. Dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang. Untuk, perhatikan baik. Untuk memperlihatkan kepadamu. Untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Kita kalau dengar firman Tuhan, ya, kalau kita dalam perenungan pribadi kita dengan Tuhan, sesungguhnya yang Tuhan ingin letakkan buat kita adalah memahami jalan Tuhan buat hidup kita. Karena dengan memahami jalan Tuhan di hidup kita, itu akan membawa kita ke tempat yang Tuhan sediakan. Ke tempat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Ayat favorit, Yohanes 3:16. Puji Tuhan. Amin. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, perhatikan baik. Setiap orang yang percaya, Anda dan saya yang percaya sungguh kepada Tuhan dikatakan tidak binasa. Melainkan kekal. Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya perjalanan kita, dalam perjalanan kita nggak binasa. Supaya dalam pertumbuhan iman kita nggak gagal. Supaya dalam membangun cita-cita kita nggak hancur. Allah mau mengingatkan kepada kita. Allah menjaminkan anak tunggalnya. Itu bentuk kasih yang terbesar. Untuk kita ada pada tujuan itu. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Tempat kita hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berkata kepada saudara, dimanapun saudara saat ini, posisimu hari ini, di baik rumahmu, pekerjaanmu, studimu, level jabatanmu, imani bahwa itu tempat yang Tuhan percayakan buat kita. Itu mungkin bukan tempat terakhir, tapi seperti apa itu? Pit stop ya saudara. Tempat untuk kita bisa terus melangkah kepada tujuan berikutnya. Imani tempat di mana kita berdiri pada konteks cita-cita, pada konteks pekerjaan, studi, apapun. Itu tempat yang terbaik. Itu tempat yang Tuhan bawa untuk kita jalani. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Untuk kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami tangan Tuhan memegang kita. Untuk kita bisa melihat senyumnya yang manis buat kita. Untuk kita bisa nikmati Tuhan. Dan kita bisa berkata terima kasih. Alami, rasakan penyertaan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, keberadaanku semua adalah karena berkat Tuhan.